Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua dosen Universitas Bengkulu. Perkenalkan, nama saya Safarudin. Saya berasal dari Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Talang Muandau, Desa Tasikserai. Saya bertugas di SD Negeri 16 Talang Muandau, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Saat ini saya adalah seorang mahasiswa PPG Angkatan 4 Universitas Bengkulu, kelas I yang sedang melaksanakan ujian kinerja pada tanggal 15 Desember 2020 di kelas 6 mata pelajaran matematika dengan materi luas permukaan tabung dan volume tabung. Terima kasih. Siap, gerak. Lonceng depan, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat? Iqbal, bagaimana kabarnya, Bang? Baik, Oke, Pak. mantap. Andri? Baik, Pak. Oke, mantap. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu marilah kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita Iqbal. Silakan, Bang. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai, berdiri. Hormat kepada Pak Guru. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi kembali. Silakan duduk. Terima kasih, Iqbal. Nah, sekarang Bapak minta kalian periksa lacinya masih ada sampah atau tidak. Tidak, Pak. Oke, periksa. Dah. Sudah ya, tidak ada sampah ya? Oke, Bapak mengharapkan kalian terus menjaga kebersihan kelas kita supaya menjadi lebih baik lagi. Hari ini siapa yang tidak hadir, Bang? Mario, Pak. Mario, kenapa, Bang? Sakit, Pak. Oke, bagus. Makasih informasinya ya. Andri, siapa lagi, Andri? Pak. Kenapa, Marido? Oke, makasih informasinya ya, Andri. Martin? Ijazah, Pak. Rejasa, kenapa Rejasa Martin? Sakit, Pak. Oke, makasih ya Martin informasinya. Dan anak-anak, kita doakan teman kita yang sakit hari ini semoga diberikan kesembuhan supaya bisa bergabung bersama kita lagi untuk mengikuti pelajaran kita. Nah, anak-anak, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme kita, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silahkan berdiri, kita bernyanyi bersama-sama ikuti lagu yang Bapak putar berikut ini. Terima kasih anak Bapak semuanya sudah ikut bernyanyi bersama Bapak. Mudah-mudahan setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi, semangat nasionalisme tetap tumbuh di dalam sanubari kita. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tabung.
Sekarang perhatikan benda yang Bapak pegang. Ayo Siti, apa nama bendanya ini Siti? Tong sampah, Tong Pak. sampah. Apa bentuknya Siti? Tabung, Pak. Tabung. Apa manfaatnya ini apa, Martena? Untuk meletakkan sampah, Pak. Tempat meletakkan sampah. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita. Anak-anak, dengan kita memasukkan sampah ke dalam tongnya ini, lingkungan kita menjadi lebih bersih. Keindahan lingkungan sekolah kita akan tetap terjaga. Nah, kita juga bisa membuat benda seperti ini. Dengan cara kita harus mengetahui apa nama bangun penyusunnya dan unsur-unsur penyusunnya. Nah, kira-kira Bapak mau bertanya. Coba Janu, ada nggak benda lain yang menyerupai tabung yang pernah kamu lihat? Ada, Pak. Apa itu Janu? Drum minyak. Oke, bagus, tepuk tangan dulu untuk Janu. Nah, tadi Janu menyebutkan drum minyak, ya. Nah, kita tinggal di Provinsi Riau. Provinsi kita itu merupakan salah satu provinsi penghasil minyak terbesar di dunia. Jadi kita patut berbangga ya anak-anak tinggal di Provinsi Riau, karena Provinsi Riau itu merupakan salah satu provinsi penghasil minyak di dunia kita. Nah, ada pertanyaan? Ada, Pak. Coba Siti, silakan Siti. Pak, apakah bisa kita hitung berapa minyak yang masuk ke dalam drum? Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Siti. Oke, bagaimana Martin? Bisa nggak Martin? Bisa, Pak. Bisa. Bagaimana caranya? Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang luas permukaan tabung dan volume tabung. Tujuannya adalah yang pertama, setelah mengamati slide PPT dan berdiskusi tentang tabung, siswa mampu menemukan 3 unsur tabung dengan benar dan percaya diri. Nah, yang kedua, setelah menonton video dan berdiskusi, siswa mampu menemukan luas permukaan tabung dengan benar dan bertanggung jawab. Yang ketiga, setelah menonton video dan berdiskusi, siswa mampu menemukan volume tabung dengan benar dan bertanggung jawab. Yang keempat, setelah menonton video dan berdiskusi, siswa mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan tabung dengan benar. Yang kelima, setelah menonton video dan berdiskusi, siswa mampu memecahkan volume tabung secara teliti dan benar. Yang keenam, setelah menonton video dan berdiskusi, siswa mampu memecahkan masalah sehari-hari terkait luas permukaan dan volume tabung dengan benar dan bertanggung jawab. Nah, anak-anak, perhatikan gambar yang ada di slide PPT Bapak dan benda yang ada di depan kalian ini. Nah, Iqbal, coba perhatikan gambar yang ada di depan. Apa bentuknya ini, Bal? Tabung, Pak. Tabung, sama seperti ini ya, Bal ya. Ini juga berbentuk tabung. Nah, kalau begitu, apa yang dimaksud dengan tabung? Coba Benny, silakan baca, Ben. Tabung adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bidang lengkung, seluruh tabung dan 2 bidang dasar, sisi alas dan sisi atas. Sisi alas dan sisi atas berbentuk lingkaran yang letaknya sejajar. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk si Benny. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang itu. Nah, silahkan kalian catat beberapa permasalahan yang akan Bapak berikan. Yang pertama, ya, anak Bapak temukan benda-benda lain di sekitar yang bentuknya seperti tabung. Itu permasalahan pertama. Yang kedua, setelah anak Bapak temukan, coba kalian tulis bagian-bagian dari benda yang kalian temukan tersebut. Nah, yang ketiga, ya, setelah kalian tulis nama bagian-bagiannya, kalian tulis apa nama bangun dari bagian yang kalian temukan. Nah, yang keempat, apakah ya kita bisa menghitung luas permukaan dan volume dari bangun tersebut? Kalau memang bisa, bagaimana caranya? Nah, silakan diskusikan dengan teman-teman.
Oke. Nah, tadi kalian sudah berdiskusi dari permasalahan yang Bapak berikan. Sekarang Bapak akan mendengar jawaban sementara kalian dari permasalahan yang pertama. Coba Siti, permasalahan pertama. Benda lain yang kalian temukan. Apa contohnya Siti? Cangkir, Pak. Cangkir. Oke, tepuk tangan dulu untuk Siti. Oke, coba Janu. Celengan, Pak. Celengan. Oke, bagus. Berikutnya coba si Rido. Sebutkan benda lain yang kamu temukan. Ceret, Pak. Oke, ceret atau termos? Termos ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk si Rido. Ya, sekarang permasalahan yang kedua. Permasalahan kedua, bagian dari benda yang kalian temukan. Coba si Iqbal. Ada alasnya, Pak. Alas, Ada dindingnya, Pak. dinding, kemudian ada. Ada sisi atasnya. Oke, bagus, tepuk tangan dulu untuk si Iqbal. Ada yang lain? Ada, Pak. Coba Janu, silakan Janu. Pak, menurut saya ini bukan dinding, Pak. Ya, lalu ini apa namanya? Selimut, Pak. Oke, bagus, tepuk tangan dulu untuk si Janu ya. Oke, jadi ada alas, ada selimut, dan ada sisi atasnya. Kemudian permasalahan yang ketiga, siapa yang mau jawab? Oke, coba si Siti. Alasnya berbentuk lingkaran. Coba dipegang, yang mana? Coba tunjukkan sama temannya. Alasnya berbentuk lingkaran, selimutnya berbentuk persegi panjang, sisi atasnya berbentuk lingkaran. Oke, bagus, tepuk tangan dulu untuk si Siti. Nah, permasalahan keempat. Apakah kita bisa mengukur luas permukaan dan volumenya? Bagaimana menurut kamu, Martena? Bisa. Bagaimana caranya? Nah, sekarang perhatikan slide PPT Bapak yang ada di depan dan video yang akan Bapak putar. Nah, sekarang perhatikan slide PPT yang ada di depan. Ini adalah gambar tabung. Nah, tabung itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada namanya sisi bawah, kemudian ada sisi selimut, ada namanya sisi atasnya. Nah, Bapak akan menambahkan lagi materinya berupa video. Silahkan kalian saksikan video yang akan Bapak putar berikut ini. Kita akan membahas tentang pembuktian rumus, luas permukaan tabung, dan volume tabung, disertai dengan contoh soal. Insya Allah mudah dipahami teman-teman. Oke, kita lanjut. Subscribe dulu bos dan nyalakan loncengnya. Gratis. Nah, apa itu tabung? Tabung atau silinder adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar, alas dan tutup, dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi atau menyelimuti kedua lingkaran tersebut. Tabung memiliki 3 sisi dan 2 rusuk. Panjang persegi panjang sama dengan keliling lingkaran, yaitu 2 πr. Sedangkan lebarnya sama dengan tinggi tabung atau disimbolkan dengan T. Di sini ditampilkan sebuah gambar tabung dan jaring-jaring tabung. Pada gambar ini terdapat alas berbentuk lingkaran dan atap berbentuk lingkaran, sehingga kedua lingkaran ini kongruen. Jika dilihat dari jaring-jaring, berarti ini alas dan ini atap atau tutup. Selanjutnya selimut tabung. Nah, selimut tabung ini jika dibentangkan akan seperti ini, berbentuk persegi panjang. Selain itu terdapat diameter. Diameter itu garis lurus yang melalui titik pusat lingkaran atau titik tengah pada lingkaran. Kemudian jari-jarinya 1/2 dari diameter, yaitu garis lurus dari titik pusat lingkaran ke tepi lingkaran. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama kita menentukan luas selimut tabung. Luas selimut tabung sama dengan luas persegi panjang. Nah, apa rumusnya persegi panjang? Panjang kali lebar.
Nah, jika persegi panjang ini dibentuk sebuah tabung sehingga menjadi selimut tabung. Jadi panjang persegi panjang ini sama dengan keliling lingkaran. Apa rumus keliling lingkaran? Ya, 2πr dikali tinggi tabung. Jadi lebar pada persegi panjang ini jika dibentuk sebuah tabung akan menjadi tinggi suatu tabung, sehingga luas selimut tabung berlaku 2πr kali tinggi. Oke, selanjutnya luas permukaan tabung. Nah, luas tabung itu sama dengan luas jaring-jaring. Nah, terdapat luas persegi panjang ditambah 2 kali luas lingkaran. Sama tadi, persegi panjang ini rumusnya panjang kali lebar ditambah 2 kali luas lingkaran. Panjang ini pada sebuah persegi panjang jika dibentuk sebuah tabung maka rumusnya adalah 2 kali πr, sedangkan lebarnya sama dengan tinggi. Selanjutnya ditambahkan dengan 2 kali luas lingkaran. Rumus luas lingkaran apa? Ya, πr pangkat 2, sehingga didapat rumus umum luas permukaan tabung adalah 2πr dikali r tambah d. Mudah ya teman-teman. Selanjutnya menentukan volume tabung. Volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi tabung. Luas alasnya apa? Alasnya berbentuk lingkaran. Berarti rumus luas lingkaran adalah πr pangkat 2. Selanjutnya dikali dengan tinggi tabung. πr pangkat 2 dikali t, sehingga berlaku rumus umum untuk volume tabung adalah πr kuadrat dikali tinggi. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu contoh soal. Sebuah bak air berbentuk tabung dengan panjang diameter 4 meter. Hitunglah volume air yang bisa ditampung bak tersebut jika tingginya 7 meter. Nah, diketahui diameter sama dengan 4 meter, jari-jari atau R sama dengan 1/2 diameter, berarti jari-jarinya adalah 2 meter. Sedangkan tinggi air sama dengan 7 meter. Apa yang ditanyakan? Nah, volume. Nah, selanjutnya rumus volume tabung adalah luas alas dikali tinggi tabung. Yang pertama kita tentukan adalah luas alas. Luas alas rumusnya apa? Luas alas sama dengan luas lingkaran. Luas lingkaran rumusnya πr pangkat 2. Pi-nya berapa? 3,14. R-nya berapa? Sudah diketahui, 2 meter dikuadratkan, sehingga hasilnya adalah 12,56 meter persegi. Selanjutnya sudah bisa kita tentukan volumenya. Apa rumus volume? Luas alas dikali tinggi tabung. Luas alasnya berapa? 12,56 meter persegi dikali tinggi tabung. Tinggi tabung berapa? Ya, 7 meter. Jadi maaf ya, di sini seharusnya 7 meter, bukan 7 meter persegi. Tidak ada pangkat 2-nya. Jadi hasilnya adalah 87,92 meter kubik. Gampang ya teman. Nah, anak-anak bapak semuanya, kalian sudah menyaksikan slide PPT yang bapak tampilkan tadi dan video yang bapak putar. Kira-kira anak bapak semuanya sudah paham atau ada yang mau bertanya? Oke, Siti, silakan Siti. Pak, jari-jari dengan diameter sama atau tidak? Oke, jari-jari dengan diameter sama atau tidak? Ada yang mau menjawab pertanyaan dari si Siti? Saya, Pak. Oke, Iqbal, silakan Bal. Menurut saya tidak sama, Pak. Kenapa, Bal? Karena jari-jari setengah diameter. Oke, bagus, tepuk tangan dulu untuk Siti. Nah, sekarang perhatikan ke depan Siti. Kalau misalkan tabung itu punya diameternya 10 cm, berarti Siti jari-jarinya itu setengah dari diameter, berarti setengah kali 10 cm. Berarti jari-jarinya berapa cm jadinya Siti? 7, Pak. 7?
Oke, yang lain coba. Andri, berapa jadinya jari-jarinya kalau diameternya 10? Iqbal, berapa jadinya, Bang? 5, Pak. 5 cm. Karena jari-jari itu setengah dari diameter. Tepuk tangan dulu untuk Siti dan Siti. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, Bapak akan memberikan LKPD ini. Silahkan kalian kerjakan. Nah, petunjuknya, anak-anak perhatikan sebelum Bapak berikan LKPD-nya. Nanti petunjuknya, yang pertama kalian perhatikan gambar tabung yang ada di bawah sini. Kalian lihat, kalian isi titik-titik yang ada di sini ya anak-anak ya. Yang kedua nanti kalian akan menemukan rumus luas permukaan tabung dengan cara memperhatikan kerangka tabung yang sudah Bapak berikan. Yang ketiga nanti akan ada contoh soal, tentang menghitung luas permukaan tabung. Nah, kalian ujikan rumus yang kalian temukan itu dari soal yang Bapak berikan. Nah, begitu juga dengan untuk menentukan volume tabung. Ada di sini nanti gambar tabung, kalian olah gambar ini sehingga kalian nanti akan menemukan volume tabung. Setelah itu akan ada contoh soal. Kalian ujikan soal itu berdasarkan rumus yang sudah kalian temukan. Berikut akan Bapak berikan LKPD-nya. Silahkan berdiskusi dengan teman-temannya ya. Bapak berikan LKPD-nya satu-satu. Silahkan dikerjakan. Ya. Ini LKPD-nya. Silahkan. Iya, selamat bekerja ya anak-anak. Tetap semangat. Oke, coba berdiri semua dulu. Kita tepuk semangat dulu. Ya, supaya tidak bosan kita tepuk semangat dulu. Oke. Coba semuanya kalau Bapak katakan tepuk 1 berarti tepuknya 1 ya. Kalau Bapak katakan 1 berarti tidak tepuk. Berarti kuncinya adalah tepuk. Oke? Oke, tepuk 1. 1. Oke, tepuk 2. 2. Wah, kalau 2 tidak tepuk ya. Oke, tetap semangat. Kembali kerjakan LKPD-nya.
Ada yang belum paham? Coba silakan. Oke, Martena dulu. Pak, mencari volume tabung luas alas kali tinggi, luas alasnya itu dari mana? Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk si Martena. Nah, coba siapa yang mau jawab? Oke, Siti. Alas tabung kan berbentuk lingkaran. Iya, alasnya berbentuk lingkaran. Terus? Berarti kita pakai rumus luas lingkaran V kali R kuadrat. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Sudah paham, Martena? Sudah. Oke, ada lagi? Coba yang mau bertanya. Kalau tidak ada, silahkan dikerjakan LKPD-nya, uji cobakan rumus yang sudah kamu temukan ke dalam soal yang sudah diberikan. Iya, terima kasih Bapak ucapkan kalian sudah berdiskusi dengan semangat, dengan teliti, dengan bertanggung jawab. Terima kasih. Sekarang Bapak akan minta salah satu dari perwakilan kelompoknya untuk mengkomunikasikan hasil diskusinya. Siti, silakan maju ke depan, Siti. Bacakan hasil diskusinya untuk langkah pertama. Ya, silakan berdiri di sini, Siti. Ya, bacakan ya. Oke. Perhatikan gambar tabung di bawah ini. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah gambar. Garis EF disebut diameter. Oke. Garis OV dan OE disebut sebagai jari-jari. Garis EH dan VG disebut sebagai tinggi. Lingkaran O warna gelap disebut sebagai alas. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Siti. Silakan duduk, Siti. Nah, sekarang kita akan menampilkan diskusi yang kedua, yaitu menemukan luas permukaan tabung. Silakan Bal, maju Bal. Bawa LKPD-nya. Oke, silakan berdiri di sini Bal. Oke, bacakan LKPD-nya. Luas permukaan tabung sama dengan, kamu bacakan ini. Luas permukaan tabung sama dengan luas limut tabung tambah sisi atas ditambah luas sisi alas. Oke, luas selimut tabungnya gimana kamu temukan tadi, Bal? Yaitu 2pi R kali T tambah ditambah pi kali R kuadrat tambah pi kali R kuadrat. Sehingga rumusnya didapat sama dengan, rumus mencari luas permukaannya sama dengan 2pi R di dalam kurung T ditambah dengan R, ya. Oke, silakan duduk Bal. Oke, tepuk tangan dulu. Bagus, ulang lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1. Oke, tidak tepuk ya. Nah, sekarang Bapak mau meminta si Iqbal tulis soal nomor 1 ke depan. Coba Bang. Yang soal ini, Bang. Oke, yang ini tadi. Yang ini. Oke, coba tulis coba. Silakan Bang. Oke, tepuk tangan dulu untuk Iqbal. Nah, sekarang perhatikan ke depan jawaban yang sudah diujikan oleh si Iqbal. Ya, berdasarkan soal dari LKPD yang Bapak berikan, sebuah baja dengan panjang 8 meter. Berarti itu sama dengan tinggi tabungnya ya, 8 cm benar. Kemudian memiliki diameter 6 cm juga sudah benar. Berarti kalau diameternya 6, jari-jarinya 3 cm sudah benar. Bagus Bang. Kemudian yang ditanya adalah volume
batang baja tersebut. Berarti kita menggunakan volume tabung, yaitu Pi kali R kuadrat kali tinggi. Pi-nya 22/7 sudah benar. R-nya 3 pangkat 2 kali tingginya 8 sudah benar. Berarti 22/7 kali 9 kali 8. Hasil akhirnya 226,28 cm ya. Nah anak-anak, pelajaran hari ini sudah selesai. Tapi sebelum kita tutup, Bapak mau meminta kalian memberikan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Coba Martin, silakan sampaikan kesimpulanmu hari ini, Martin. Kesimpulan yang pertama, menentukan unsur-unsur tabung yaitu sisi alas, sisi selimut, dan sisi atas. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Yang kedua, coba Siti. Apa kesimpulan kita? Yang kedua, menentukan luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung. Yang ketiga, coba Iqbal. Apa tadi, Bang? Hari ini kita mempelajari volume tabung. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Jadi anak-anak, jawaban kalian semuanya benar. Tapi Bapak tambahkan lagi. Jadi hari ini kita itu belajar ada 3. Yang pertama, menentukan bagian-bagian tabung. Tadi ada sisi alas, sisi selimut, dan sisi atasnya. Yang kedua, kita mempelajari tentang menemukan luas selimut tabung, yaitu 2πr dikali R ditambah T. Kemudian kita yang ketiga menentukan volume tabung, yaitu menggunakan rumus Pi kali R kuadrat kali T. Nah, anak-anak Bapak semua, untuk menguji pemahaman kalian, Bapak akan memberikan evaluasi. Silakan kalian kerjakan di kertas yang Bapak berikan ini. Silakan dikerjakan ya. Lihat dulu, dibaca dulu soalnya, dipelajari. Kerjakan soalnya dengan jujur, teliti, dan bertanggung jawab. Silakan ya, dikerjakan ya soalnya. Oke. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan dengan Bapak. Sudah mengerjakan soal tesnya dengan jujur. Nah, nanti akan Bapak tambahkan lagi melalui Google Form yang akan Bapak kirim linknya ke WhatsApp group. Silahkan kalian kerjakan itu di rumah ya anak. Nah, sebelum pelajaran Bapak tutup, Bapak ingin mengetahui bagaimana pendapat kalian mengenai pembelajaran kita hari ini. Ayo, siapa yang mau? Siti, silakan Siti. Pembelajaran hari ini sungguh menyenangkan karena ada videonya, Pak. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Siti. Selanjutnya Iqbal, silakan Bal. Gimana pelajaran kita hari ini, Bal? Sangat seru, Pak, karena videonya menarik, Pak. Oke, bagus. Terima kasih, Bal. Mudah-mudahan ke depan nanti pembelajaran kita bisa Bapak tingkatkan lagi. Nah, sebagai rencana tindak lanjut kita, Bapak minta kalian pelajari tentang kerucut ya pada buku halaman 101. Nah, kalian juga bisa mengaksesnya melalui YouTube, bisa melalui internet. Kalian temukan bagaimana cara menentukan luas permukaan kerucut dan volume kerucut untuk pertemuan selanjutnya. Dan anak-anak Bapak semuanya, sebelum Bapak tutup, ayo semuanya kita menyanyi lagu Solera. Ayo semuanya berdiri sebagai bentuk kearifan lokal kita ya. Karena kita tinggal di Riau, maka kita harus tahu dengan lagu khas daerah Riau, yaitu lagu Solera. Sama-sama kita menyanyikan lagu Solera. 1, 2, 3. Solera, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, sebelum pelajaran kita tutup, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Bang, pimpin doa penutup pelajaran kita pada hari ini. Mari teman-teman, sebelum pulang kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Berdiri.
Hormat kepada Pak Guru. Selamat siang, Pak. Iya, selamat siang. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan, dan bantulah orang tuamu yang bisa kamu bantu. Terima kasih.